Komnas HAM sebut terbuka peluang istri Verdi Sambo ikut tembak Brigadir J. Tetapi kami menemukan bukti-bukti dari otopsi maupun otopsi ulang maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan satu. Ya. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Makanya saya munculkan juga misalnya kemungkinan ada pihak ketiga. Dan kalau kita baca komentar dari Pak Kabar Eskrim, sebagai sebuah analisis Ketua Komnas HAM itu sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik juga mendalami kemungkinan ada pihak ketiga. Kita tidak boleh lupa bahwa dari awal yang namanya Verdi dan Putri ini memberikan laporan palsu. Jadi apa yang akan kita harapkan dari seorang pembohong? Kalau komisi di seluruh dunia pun kemudian mengangkat lagu yang memang sudah sumbang, saya cuma ingin mengingatkan bahwa ini orang yang sudah mati, yang tidak bisa membela diri, dan ada orang tuanya yang tahu persis bahwa anaknya itu adalah anak yang baik, anak yang sopan, anak yang menganggap Putri itu sebagai ibunya sendiri. Jadi apapun plot yang sedang kalian lakukan, itu tidak bisa mengalahkan ya bukti-bukti dan juga saksi yang tidak ada satupun yang bisa menyaksikan. Maka justru lontaran pernyataan semacam itu akan bisa dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu oleh PC. Misalnya untuk menyetir opini publik, dari yang semula antipati barangkali akan ada yang jatuh simpati. Demikian pula di ruang sidang nanti, kita tahu bahwa PC terancam hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman 20 tahun penjara sesuai pasal 340 KUHP. Tapi andaikan PC nanti membela diri dengan mengklaim bahwa dia sesungguhnya adalah korban dalam peristiwa ini, maka bisa saja kemudian hakim tanda petik teryakinkan untuk mengatakan atau untuk menyimpulkan bahwa ternyata ada hal yang sifatnya meringankan, sehingga alih-alih dihukum berat, boleh jadi kepada PC diberikan hukuman yang lebih ringan. Tapi kalau kita punya Tuhan, selalu ada terang-terang Tuhan menyinari. Eliezer ini kan bicaranya jujur. Satu orang kalau bicara jujur dan sempurna, itu mengalahkan omongan-omongan setan. Akan sangat sulit bagi PC untuk meyakinkan publik, lebih-lebih lagi meyakinkan majelis hakim bahwa beliau adalah seorang korban, bahwa sudah terjadi kekerasan seksual di Magelang. PC tampaknya juga merupakan salah satu pihak dalam kasus ini yang bergonta-ganti keterangannya. Yang sulit lagi untuk ditakar mana kebenaran dan mana kepalsuan yang dia kemukakan. Maka saya memilih untuk tetap terus terang, saya skeptis akan kelurusan, akan kejujuran klaim korban yang beliau sampaikan. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyinggung soal terbukanya peluang bagi Putri Chandrawati ikut melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut menurutnya berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti menegaskan tidak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Tak mungkin dari senjata yang satu, pasti lebih dari satu senjata, bisa lebih dari 2 senjata. Makanya saya munculkan juga ada pihak ketiga, ujar Taufan Damanik dalam acara Rosi yang ditayangkan Kompas TV pada Jumat malam. Kalau kita baca keterangan Barreskrim, sebagai sebuah analisis, dugaan pihak ketiga itu sah-sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik mendalami kemungkinan ada pihak ketiga, tegasnya. Dia melanjutkan, diduga penembakan ketiga merupakan orang yang berada di lokasi saat kejadian penembakan Brigadir J. Taufan Damanik pun membenarkan adanya peluang Putri Chandrawati ikut melakukan penembakan. Iya, termasuk Putri menembak. Makanya saya katakan juga berkali-kali saya mungkin dibaca, mungkin record ya, atau CCTV diambil. Saya katakan saya belum begitu meyakinkan konstruksi peristiwa yang dibuat oleh penyidik sekarang, karena masih bergantung dari keterangan demi keterangan. Jelasnya, kita mendorong penyidik ini untuk mendalami, jangan hanya terbatas kepada keterangan semata-mata. Mereka katakan ada bukti lain. Sebab begini, ada satu problem yang luar biasa di situ, yakni dihilangkannya CCTV di dalam rumah, lanjut Taufan Damanik. Beberapa waktu lalu, Taufan pernah mengatakan bahwa pelaku penembakan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat bisa saja lebih dari 2 orang. Akan tetapi, Taufan mengatakan
pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Saya kira nanti uji balistik senjata dan pembuktian macam-macam bisa membuktikan siapa sesungguhnya yang menembak. 1 orang, 2 orang, atau mungkin bisa saja lebih dari 2 orang, ujar Taufan saat ditemui di kantor Komnas HAM pada Senin. Taufan mengatakan, saat ini yang paling penting adalah mengungkapkan peristiwa penembakan tersebut dengan terang benderang. Komnas HAM, ujar Taufan, akan berfokus pada proses pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang sudah dikumpulkan. Saya kira tugas penyidik saat ini untuk mendalami dan mencari bukti-bukti peristiwa lain selain keterangan pelaku, imbuh dia. Pembunuhan Brigadir J yakni Baradae Brigadir RR, Kuat Ma'ruf putra Putri Chandrawati, dan Ferdi Sambo yang memerintahkan penembakan. Pada awal kasus ini mengemuka, polisi menyebut bahwa kematian Brigadir J terjadi karena peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae setelah Brigadir J disebutkan melakukan pelecehan terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Akan tetapi Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak. Yang ada adalah Baradae menembak Brigadir J atas perintah Sambo. Kemudian Sambo juga menembakkan senjata Brigadir J ke tembok untuk merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Adapun kelima tersangka tersebut disangkakan perbuatan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 contoh, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kapolri belak-belakan kesulitan tangani kasus Ferdi Sambo. Ada intimidasi hingga ancaman ke penyidik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo belak-belakan berbicara soal penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Kapolri mengungkapkan pihaknya menemui kesulitan karena awalnya Ferdi Sambo membangun skenario bahwa peristiwa tewasnya Brigadir J disebabkan karena baku tembak. Skenario tersebut kemudian dibangun dan disampaikan kepada banyak pihak, termasuk publik, bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri. Awalnya agak sulit, karena saudara FS menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3, itu kan peristiwa tembak-menembak. Kata Kapolri dikutip dari wawancara dengan wartawan senior harian Kompas Budiman Tunerjo pada Rabu malam dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV. Namun belakangan, kata Kapolri, muncul banyak kejanggalan terkait peristiwa yang diklaim Ferdi Sambo sebagai tembak-menembak. Kejanggalan itu termasuk adanya larangan yang disampaikan pihak keluarga korban di Jambi bahwa jenazah Brigadir J dilarang dimakamkan secara kedinasan. Lantas, karena kasusnya semakin membesar, Listio Sigit memutuskan untuk membentuk tim khusus atau tim sus yang di dalamnya melibatkan Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, hingga beberapa tim yang memiliki integritas. Listio Sigit pun menuturkan dalam perjalanannya tim sus Polri yang membentuk untuk mengusut kasus Ferdi Sambo tidak bisa bekerja dengan baik.